Diungkap sang korban, cara Agus Buntung lakukan aksi bejat ke mahasiswi, korban lebih dari satu, kasus pelecehan seksual yang melibatkan Agus Buntung, seorang pria tanpa tangan yang kini menjadi tersangka pemerkosaan, terus menjadi sorotan publik. Setelah Agus mengungkapkan perasaannya di depan publik karena merasa dituduh, mahasiswi yang disebut-sebut menjadi korban pun akhirnya angkat bicara, menceritakan kejadian yang menimpanya. Dalam keterangan yang diberikan, mahasiswi tersebut mengungkapkan dengan tegas bagaimana dirinya dilecehkan oleh Agus meski pria tersebut tidak memiliki tangan. Cerita si mahasiswi soal kronologi kejadian diungkap pendampingnya, Puteri Indonesia NTB 2023, Ade Latifa. Polisi pun juga menjelaskan soal kasus yang terjadi Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, ini. Sebelumnya, publik menyoroti pengakuan Agus yang dijadikan tersangka oleh kepolisian lantaran kasus dugaan pemerkosaan. Padahal diungkap Agus, ia tidak mungkin memerkosa wanita lantaran ia tidak memiliki tangan dan tak mampu memaksa korbannya akibat keterbatasan fisik yang dimilikinya. Agus pun bercerita bahwa untuk kegiatan sehari-hari ia tidak bisa mandiri. Setiap hari untuk aktivitas makan, mandi hingga mengganti baju Agus dibantu oleh sang ibu. Atas masifnya dukungan untuk Agus Buntung dari publik, pihak korban akhirnya buka suara. Pendamping korban bernama Ade Latifa mengungkap cerita versi korban yakni mahasiswi yang dilecehkan oleh Agus Buntung. Dalam tayangan TV One News, Ade Latifa menceritakan kronologi kliennya diperdaya Agus Buntung. Awalnya di awal Oktober tahun 2024, korban bertemu tak sengaja dengan Agus di kampus. Di pertemuan itu, korban merasa tidak nyaman dengan ucapan-ucapan Agus Buntung yang mengarah ke seksualitas. Keterangan dari korban dengan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Jadi pertemuan pertama mereka di Taman Udayana seperti yang sudah diberitakan. Di sana korban sedang duduk santai sambil membuat konten sendirian, sampai akhirnya didatangi oleh pelaku untuk diajak berkenalan, ngobrol ringan, membicarakan tentang keseharian, keluarga dan persoalan kuliah. Imbu Ade Latifa, melansir dari Tribun Bogor pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024. Namun saat itu sempat terjadi beberapa percakapan-percakapan yang kurang nyaman terkait dengan seksualitas dan sebagainya yang membuat korban merasa kurang nyaman sampai akhirnya sempat menangis juga ketakutan, sambungnya. Tak cuma itu, korban juga syok saat mendadak diancam oleh Agus Buntung. Di momen itulah akhirnya korban terpaksa menuruti permintaan Agus termasuk untuk pergi ke homestay alias penginapan. Pernyataan korban yang menjadi titik perhatian kami adalah di sana terjadi manipulasi dan ancaman yang dirasakan oleh korban di mana pelaku mengancam bahwa jika korban tidak menuruti permintaan dari pelaku maka pelaku akan membeberkan masalah-masalah yang sudah mereka saring selama obrolan itu terhadap orang tua korban, ujar Ade Latifa. Korban merasa ketakutan dan akhirnya secara terpaksa menuruti permintaan-permintaan pelaku. Setelah ancaman itu terjadi, pelaku meminta korban untuk membawa dirinya ke sebuah homestay. Akhirnya di sana terjadi pelecehan seksual fisik dari pelaku ke korban, sambungnya. Selain ancaman, Ade menyebut pelaku yakni Agus sempat mengiming-imingi korban dengan ritual pembersihan dosa.